Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ike Dwi Safitri, NIM 2410101551290 dari kelas 02 SMJE 016. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan mengenai penganggaran modal dan penganggaran kas. Capital budgeting adalah sumber utama keuntungan perusahaan yang membantu menghitung tingkat keuntungan jangka panjang. Penganggaran kas memastikan ketersediaan dan mencegah kekurangan dana dan mencegah keseimbangan. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengembalian perusahaan jangka panjang suatu perusahaan. Biasanya berkaitan dengan penggunaan dana besar, aset tetap, atau proyek yang manfaatnya dirasakan lebih dari tujuan dan manfaat penganggaran modal. Melalui penganggaran modal, perusahaan dapat melihat kelayakan suatu investasi sebelum dana besar dikeluarkan. Manfaatnya antara lain membantu memilih proyek yang penting, yang paling menguntungkan, mengurangi resiko kerugian, serta mendukung pertumbuhan dan perluasan usaha. Dengan perencanaan yang baik, setiap investasi dapat memberikan imbal balik hasil sesuai harapan. Alat analisis penganggaran modal, yaitu pertama, payback period untuk mengetahui berapa lama modal akan kembali. NPV atau Net Present Value, yaitu menghitung selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Internal Rate of Return atau IRR, menilai tingkat pengembalian investasi. Profitability Index, mengukur keuntungan relatif terhadap biaya investasi. Penganggaran kas adalah perencanaan arus kas masuk dan kas keluar dalam periode jangka pendek, biasanya harian, mingguan. Kas masuk dapat berasal dari penjualan, hutang yang tertagih, atau pinjaman. Sementara kas keluar mencakup gaji karyawan, pembelian baku, atau biaya lainnya yang rutin, contohnya pembayaran air, listrik, dan wifi perusahaan. Tujuan dan manfaat penganggaran kas adalah menjaga kelancaran operasional perusahaan setiap hari. Dengan perencanaan kas yang baik, perusahaan dapat menghindari kekurangan dana, mencegah dana menganggur, serta mendukung pengembalian keputusan harian yang lebih tepat, seperti kapan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban atau melakukan pembelian barang-barang penting. Perbedaan penganggaran kas dan penganggaran modal terletak pada jangka waktu dan fokus perencanaan. Penganggaran modal berkaitan dengan rencana jangka panjang yang menitik beratkan, sedangkan penganggaran kas menitik beratkan likuiditas dan perencanaan jangka pendek. Penganggaran modal ibarat keputusan membeli rumah, sementara penganggaran kas serupa dengan mengatur keuangan bulanan rumah tangga. Berikut saya akan menjelaskan stabilitas PT Lola Laut Timur yang bergerak dalam pertambangan pemecah batu yang berada di Krumpin Bogor membeli satu mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan sebesar 400 juta rupiah dengan umur ekonomi selama 3 tahun. Dengan nilai sisa residu sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan aset net cash inflow setiap tahunnya sebesar 200 juta rupiah dengan tingkat diskon atau cash of capital sebesar 10%. Tentukan penganggaran modal PT. Pertama-tama kita harus mencari PV-nya. PV-nya adalah PV sama dengan CF bagi 1 plus R, di mana CF adalah cash flow dan R adalah tingkat diskonto yang sebesar 10% kita decimal akan menjadi 0, ini adalah periode setiap tahunnya dan arus kas bersih setiap tahun sebesar 200 juta rupiah. Tingkat diskonto 10% dan dalam periode 3 tahun. Maka bisa kita hitung di tahun pertama. Isi sama dengan 200 juta dibagi 1 plus 0,10 sama dengan 200 juta dibagi 1,10
hasilnya adalah 181.818.181 rupiah. Di tahun kedua, VS sama dengan Visi sama dengan 200 juta dibagi 1,10 kuadrat sama dengan 200 juta dibagi 1,21. Maka hasilnya adalah 165.289.244. Di tahun ketiga, Visi sama dengan 200 juta dibagi 1,10 angkat 3 sama dengan 200 juta dibagi 1,331. Maka hasilnya adalah 150.262.900. Maka di totalnya adalah 181.818.181 ditambah 165.289.244 rupiah ditambah 150.292.960 rupiah. Hasilnya adalah 497.370.397 rupiah. Visi residu 50 juta dibagi 1,331. Maka kepenuhan adalah 37.565.740. Isi total sama dengan 497.970.397 ditambah 37.565.740. Maka ini adalah 534.936.137 rupiah. MVP adalah 534.936.137 rupiah kurangin 400 juta. Maka ini adalah 134.936.137. Berikut saya akan memberikan tadi kasus tentang penganggaran kas. PT Gunung Bumi Bogor membuat anggaran kas di kuartal kontrak tahun 2025 untuk 3 bulan dari Januari sampai Maret dengan data sebagai berikut. Penjualan 80% tunai, 20% kredit. Kredit diterima bulan berikutnya. Di Januari 160 juta, di Februari 180 juta, di bulan Maret 200 juta rupiah. Pembelian bahan baku dibayar tunai di bulan Januari 80 juta, di bulan Februari 90 juta, dan di bulan Maret 110 juta rupiah. Dengan biaya operasional tunai sebesar 550 juta per bulan. Saldo awal kas Januari 45 juta. Untuk Januari, tunai Januari sama dengan 80% dikali 160 juta rupiah. Hasilnya 128 juta rupiah. Kredit dari Desember sama dengan 20% dikali penjualan Desember. Kita asumsikan 0 karena tidak ada penjualan di bulan Desember. Maka penerimaan Januari adalah sebesar 128. Untuk Februari, tunai Februari 80% dikali 180 juta rupiah. 144 juta rupiah. Kredit dari Januari 20% dikali 160 juta rupiah. Sama dengan 32 juta rupiah. Penerimaan Februari adalah 144 juta rupiah ditambah 32 juta rupiah. Kepentingan adalah 176 juta rupiah. Untuk Maret, tunai Maret sama dengan 80% kali 200 juta sama dengan 160 juta rupiah. Kredit dari Februari sama dengan 20% dikali 180 juta rupiah sama dengan 36 juta rupiah. Penerimaan Maret 160 juta rupiah ditambah 36 juta rupiah sama dengan 196 juta rupiah. Cara menghitung pengeluaran kas per bulan. Pengeluaran sama dengan pembelian ditambah operasional, biaya operasional. Sama dengan Januari, di bulan Januari 80 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 130 juta rupiah. Di bulan Februari, 90 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. 140 juta rupiah. Dan di bulan Maret adalah 110 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. Ini adalah 160 juta rupiah. Anggaran kas
saldo akhir sama dengan saldo awal plus penerimaan kurangin pengeluaran. Di bulan Januari, saldo awal 45 juta rupiah, penerimaan 128 juta rupiah, pengeluaran 130 juta rupiah. Saldo akhir adalah 45 juta rupiah ditambah 128 juta rupiah, 130 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 43 juta rupiah. Di bulan Februari saldo awal 43 juta rupiah karena saldo akhir di Januari penerimaan 176 juta rupiah dan pengeluaran adalah sebesar 140 juta rupiah. Saldo akhir 43 juta rupiah ditambah 176 juta rupiah dikurangi 140 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 79 juta rupiah. Di bulan Maret saldo awal 79 juta karena saldo akhir Februari. Penerimaan 196 juta dan pengeluaran 160 juta rupiah. Saldo akhir adalah 79 juta ditambah 196 juta dikurangi 160 juta rupiah. Maka ketemunya adalah 115 juta rupiah. Maka dari tadi kasus penganggaran ini kita bisa menganalisa dari bulan Januari sampai Maret memiliki saldo yang positif dengan di bulan Januari 43 juta rupiah, di bulan Februari 79 juta rupiah, dan di bulan Maret 115 juta rupiah. Perusahaan mengalami peningkatan likuiditas dari Januari sampai Maret karena penerimaan meningkat lebih besar daripada kenaikan pengeluaran. Kesimpulannya adalah penganggaran kas dan penganggaran modal merupakan dua komponen penting dalam perencanaan keuangan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Penganggaran modal berfokus pada investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kapasitas atau efisiensi operasional perusahaan, seperti pembangunan fasilitas, pembelian mesin, atau investasi strategis lainnya. Proses ini memerlukan analisis yang menyeluruh, termasuk evaluasi risiko, proyeksi arus kas, penganggaran kas, rujuk pada proses penganggaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau proyek tertentu yang bersifat tidak rutin atau spesifik, seperti kegiatan sosial, proyek pemerintah daerah, atau program bantuan khusus. Penganggaran ini membutuhkan ketelitian dalam penentuan tujuan, alokasi dana, serta evaluasi dampak dan efektivitas pelaksanaannya. Kedua jenis penganggaran ini memiliki peran positif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan penerapan yang tepat dan akuntabel, penganggaran modal dan penganggaran mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks sektor publik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang baik serta sangat-sangat penting bagi para pengambil keputusan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata dalam penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.